5 jenis kematian penuh azab. Berhati-hatilah. Karena ajal itu tidak pernah mengirimkan undangan. Anda mungkin sedang tertawa, makan, atau bahkan tidur nyenyak. Tapi, bagaimana jika kematian itu datang dengan cara yang menyeramkan, cara yang justru menjadi tanda bahwa akhir hidup kita ini penuh dengan azab dan penyesalan? Tanda-tanda ini datang tanpa diduga. Apakah Anda yakin Anda tidak akan mengalaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, kembali lagi bersama saya di channel yang insya Allah selalu memberikan manfaat. Sebelum kita bahas tuntas 5 jenis kematian yang sangat mengerikan ini, yuk bantu channel ini dengan cara like video ini, komen, amin, sebagai doa kita bersama, subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video penting lainnya. Saudaraku seiman, mari kita simak baik-baik, 5 jenis kematian yang patut kita waspadai, karena ia bisa jadi pertanda buruk atas amal-amal kita di dunia. 1. Mati dalam keadaan berbuat maksiat. Su'el khotimah. Mati dalam keadaan berbuat maksiat, atau yang kita kenal sebagai su'el khotimah, adalah sebuah bencana spiritual terberat yang bisa menimpa seorang hamba. Ini bukanlah sekadar kematian biasa, melainkan sebuah stempel akhir yang sangat mengkhawatirkan atas seluruh perjalanan hidup seseorang di dunia. Kematian seperti ini terjadi ketika ruh dicabut dari jasad tepat pada saat individu tersebut sedang tenggelam dalam lumpur dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil yang terus-menerus diabaikan. Ini adalah indikasi terjelas bahwa selama hidupnya, hati orang tersebut telah didominasi oleh hawa nafsu dan kecintaan terhadap duniawi, sehingga hidayah yang datang padanya selalu terpental. Ia mengabaikan panggilan taubat, menunda-nunda penyesalan, dan meremehkan janji serta ancaman dari Sang Pencipta. Bayangkan betapa mengerikannya jika seseorang sedang asyik menenggak minuman keras, lidahnya basah oleh kata-kata kotor, matanya sibuk melihat tontonan yang diharamkan, atau tangannya sedang mengambil hak orang lain, lalu tiba-tiba napasnya terhenti, dan detak jantungnya lumpuh seketika. Momen kematian tersebut bukan hanya mengakhiri hidupnya di dunia, tetapi juga menjadi bukti nyata yang akan dipertontonkan di hadapan Allah tentang kondisi jiwanya yang terakhir. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun ia mengaku beriman, pada hakikatnya, ia telah membiarkan setan mengendalikan langkah terakhirnya. Kematian di tengah maksiat seringkali didahului oleh pengerasan hati yang ekstrim. Hati yang seharusnya menjadi wadah cahaya dan keimanan, telah mengeras seperti batu karena seringnya melakukan dosa tanpa disertai penyesalan yang sungguh-sungguh. Setiap teguran dari orang lain, setiap nasihat, setiap musibah kecil yang seharusnya menjadi peringatan, semuanya berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Su'el khotimah bukanlah takdir yang datang tanpa sebab. Ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan hidup yang salah. Orang yang matinya buruk bukanlah karena Allah tiba-tiba ingin mencelakakannya, melainkan karena ia sendiri yang secara konsisten dan sadar menjauhkan diri dari jalan kebaikan. Ia mungkin beribadah secara rutinitas, tetapi hatinya kosong. Ia mungkin bersedekah, tetapi tujuannya ria, pamer. Ketika dosa menjadi kebiasaan dan kemaksiatan dianggap remeh, maka ia telah membangun jembatan langsung menuju akhir yang buruk. Kematian di tengah maksiat adalah penyesalan terbesar yang tidak bisa diperbaiki lagi. Di saat-saat terakhir, bukannya ia mampu mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar, justru yang muncul adalah bayangan maksiat yang sedang ia lakukan, atau bahkan bisikan-bisikan setan yang mengajaknya kufur. Kita wajib memohon perlindungan dari akhir hidup yang tragis seperti ini. Kesungguhan taubat, menjauhi lingkungan yang mendukung maksiat, dan memperbanyak amal saleh adalah benteng terbaik agar kita dijemput dalam keadaan yang suci, yaitu husnul khotimah. 2. Mati dengan membawa kebencian terhadap Islam. Kematian dengan membawa kebencian terhadap Islam, atau permusuhan terhadap ajaran dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah satu jenis kematian paling mengerikan yang mengindikasikan akhir hidup penuh azab dan kekufuran. Kebencian ini tidak selalu diwujudkan dalam bentuk serangan fisik, tetapi bisa bersembunyi jauh di dalam hati, tercermin dari sikap meremehkan, mencemooh, atau secara konsisten menolak hukum-hukum Allah yang jelas. Ini adalah keadaan di mana seseorang secara sadar dan sengaja memposisikan dirinya sebagai penentang kebenaran ilahi. Ia mungkin tumbuh di lingkungan Muslim, tetapi hatinya telah diracuni oleh keraguan, fitnah, atau bahkan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Individu yang wafat dalam kondisi ini seringkali menghabiskan hidupnya untuk mencari-cari kesalahan dalam Islam, meragukan kesucian Al-Quran,
atau memandang rendah orang-orang yang taat menjalankan sunnah. Setiap kali ia mendengar ajakan salat, bukannya hati yang tersentuh, justru muncul rasa jengkel dan penolakan. Setiap kali ia melihat simbol-simbol keislaman, seperti hijab atau jenggot, ia meresponsnya dengan cibiran dan pandangan negatif. Kebencian ini perlahan-lahan merusak fitrahnya. Kematian menjemputnya saat ia berada di puncak penolakan spiritual. Maut datang sebagai penutup drama penentangan yang ia mainkan di dunia. Di akhir hayatnya, bukan kedamaian yang ia rasakan, melainkan kegelisahan dan kemarahan karena ruhnya dipaksa keluar sementara ia belum berdamai dengan kebenaran. Jenis kematian ini juga mencakup mereka yang melakukan permusuhan aktif terhadap pilar-pilar Islam, seperti mencaci maki ulama yang benar, menghina tempat-tempat suci, atau mencoba mengganti hukum-hukum Allah dengan aturan buatan manusia atas dasar kesombongan dan merasa lebih pintar dari Tuhan. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia telah melewati batas yang sangat tipis antara iman dan kekufuran. Kebencian terhadap Islam adalah sebuah penyakit hati yang mematikan. Ia membutakan mata batin, membuat seseorang tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketika ajal tiba, ia pergi dengan membawa beban permusuhan ini, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah akan menjadi sangat berat. Kematian seperti ini adalah peringatan tegas bahwa tidak ada tempat bagi hati yang menyimpan dendam terhadap din, agama, Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lisan dan hati kita agar senantiasa mencintai dan menghormati ajaran Islam, karena cinta ini adalah kunci menuju husnul khotimah. 3. Mati di tempat-tempat yang penuh kemungkaran. Kematian yang terjadi di tempat-tempat yang didominasi oleh kemungkaran dan maksiat, tanpa adanya keperluan yang syar'i atau darurat, adalah pertanda buruk yang sangat patut diwaspadai. Lokasi di mana kita menghembuskan napas terakhir seringkali menjadi saksi bisu yang mencerminkan kecenderungan hati dan prioritas hidup kita. Tempat-tempat seperti klub malam, arena perjudian, atau sarang narkoba adalah area yang secara spiritual, kering, dan jauh dari rahmat. Karena energi yang dominan di sana adalah energi dosa dan kelalaian terhadap Allah. Jika seseorang meninggal di tempat-tempat tersebut, ia seolah-olah sedang memberikan pernyataan akhir bahwa hatinya lebih terpaut pada kesenangan duniawi yang fana dan haram, dibandingkan dengan ketaatan yang abadi. Perlu digarisbawahi, konteks di sini bukanlah seseorang yang meninggal saat sedang melaksanakan tugas dakwah untuk menyeru kepada kebaikan di tempat tersebut, yang mana itu adalah kematian mulia, atau seseorang yang kebetulan melintas. Namun, ini adalah kematian yang menimpa orang yang berada di sana atas dasar pilihan bebas untuk menikmati kemaksiatan atau menjadi bagian dari lingkungan dosa itu. Kehadirannya di sana adalah bukti nyata bahwa ia merasa nyaman berada di tengah-tengah hal yang dibenci oleh Tuhannya. Kematian yang datang dalam keadaan seperti ini sangat tragis karena ia dicabut nyawanya ketika ia berada di titik terjauh dari ibadah, dikelilingi oleh bisikan setan dan syahwat yang menyesatkan. Kematian di tempat kemungkaran merupakan hukuman yang tergesa-gesa dari Allah. Ia mati dalam keadaan yang akan membuatnya malu di hadapan manusia dan di hadapan Allah kelak. Kesempatan terakhirnya untuk mengingat Allah atau mengucapkan kalimat tauhid sangat kecil, sebab seluruh suasana di sekitarnya menariknya ke arah yang berlawanan. Ini seharusnya menjadi alarm yang sangat keras bagi setiap muslim. Jagalah dirimu dari tempat-tempat yang akan membuatmu menyesal jika ajal menjemputmu di sana. Seseorang yang matinya baik, husnul khotimah, seringkali meninggal di tempat yang baik pula, seperti saat beribadah, saat mengaji, atau saat membantu orang lain. Sebaliknya, orang yang matinya buruk, su'ul khotimah, akan dijemput di tempat yang paling ia cintai di dunia, dan jika tempat itu adalah sarang dosa, maka tempat itu akan menjadi saksi yang memberatkan dirinya di akhirat kelak. Kita harus selalu berdoa agar kaki kita tidak pernah melangkah ke tempat yang akan membuat kita menyesali seluruh hidup kita saat nafas terakhir diembuskan. 4. Mati tanpa sempat bertaubat. Kematian tanpa sempat bertaubat adalah bencana spiritual yang diam-diam, namun dampaknya bersifat abadi. Pintu taubat adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, sebuah kesempatan emas untuk menghapus catatan dosa, seberapapun besarnya. Namun, tragedi terjadi ketika seseorang meninggal dengan membawa seluruh beban dosa yang belum dicuci, karena ia tidak sempat atau sengaja menunda-nunda taubatnya hingga maut menjemput. Dosa-dosa yang kita lakukan ibarat kotoran yang menempel pada jiwa. Taubat adalah air penyuci yang menghilangkan kotoran tersebut. Jika seseorang meninggal tanpa taubat, ia menghadap Allah dengan jiwa yang masih kotor dan catatan amal yang penuh dengan noda.
Kerugian ini sangat parah karena taubat adalah satu-satunya rem yang dapat menghentikan laju seseorang menuju azab. Ironisnya, banyak orang yang sehat dan kuat menunda taubat, dengan keyakinan keliru bahwa mereka masih punya waktu, padahal ajal dapat datang mendadak. Seseorang bisa saja meninggal saat sedang merencanakan taubatnya, saat sedang berkata, "Aku akan taubat besok," atau "Aku akan menunaikan kewajiban jika sudah tua nanti." Dalam kasus seperti ini, waktu yang diandalkannya ternyata tidak pernah datang. Kematian ini menunjukkan kurangnya penghormatan seseorang terhadap janji Allah. Ia meremehkan betapa cepatnya waktu berlalu, dan betapa mendadaknya maut itu menjemput. Meskipun Allah adalah Maha Pengampun, Allah juga telah menetapkan batas waktu bagi taubat, yaitu hingga ruh mencapai tenggorokan. Ketika ruh telah sampai di sana, taubat tidak lagi diterima, dan segala penyesalan di detik-detik terakhir hanyalah penyesalan yang terlambat. Oleh karena itu, kematian tanpa taubat adalah kematian yang penuh penyesalan. Orang yang mengalami hal ini akan menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan rahmat dan belas kasih Allah. Mereka telah melewatkan kesempatan terakhir untuk memurnikan diri dan mendapatkan jaminan ampunan. Kewajiban bagi kita yang masih hidup adalah bergegas bertaubat hari ini juga, bahkan sebelum matahari terbenam. Jangan pernah biarkan satu hari berlalu tanpa memperbarui ikrar taubat kita, sebab kita tidak pernah tahu kapan nafas terakhir ini akan dicabut. Ingatlah, taubat adalah bekal terbaik menuju husnul khotimah. 5. Mati dalam keadaan sombong dan kikir. Kematian yang membawa sifat sombong, kibir, dan kikir, bahil, adalah akhir hidup yang sangat dihindari, sebab kedua sifat ini merupakan penyakit hati yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghalang utama masuknya cahaya ke dalam jiwa. Sombong, atau keangkuhan, bukanlah sekadar merasa lebih baik dari orang lain, namun pada hakikatnya adalah menolak kebenaran, menolak hukum Allah, dan merendahkan manusia. Orang yang meninggal dalam keadaan sombong, meninggal saat hatinya keras, tertutup dari teguran, dan merasa dirinya sudah cukup tanpa ampunan dan rahmat dari Sang Pencipta. Sifat sombong mencegahnya untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, karena ia menganggap dirinya tidak pernah salah. Seseorang yang mati dalam kesombongan akan mendapati ruhnya dicabut dalam keadaan ia masih memandang remeh orang lain dan angkuh terhadap perintah Tuhan. Ia enggan mengikuti syariat karena merasa status sosialnya terlalu tinggi, atau ilmunya terlalu banyak, sehingga ia merasa berhak memilih-milih hukum. Ia lupa bahwa sifat sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis, dan itulah yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Kematiannya menjadi tragis karena ia meninggalkan dunia dengan membawa dosa fundamental yang menyerupai dosa iblis. Sementara itu, kikir adalah manifestasi fisik dari hubud dunia, atau cinta yang berlebihan pada dunia. Kematian dalam keadaan kikir berarti seseorang meninggal dengan tangan yang masih erat menggenggam harta bendanya, menolak untuk menunaikan zakat, enggan berinfak, bahkan untuk kebutuhan yang mendesak. Harta yang seharusnya menjadi sarana ketaatan, telah menjadi belenggu yang mengikat jiwanya ke bumi. Ia mati dengan membawa seluruh beban, harta yang belum disucikan hak-hak fakir miskin di dalamnya. Dalam kondisi ini, ruh sulit sekali lepas dari jasad, karena hatinya terlalu melekat pada materi. Gabungan dari sombong dan kikir menandakan kegagalan total dalam ujian kehidupan, gagal dalam mengelola karakter, kibir, dan gagal dalam mengelola harta, bahil. Orang yang sombong melihat dirinya besar dan orang lain kecil. Orang yang kikir melihat hartanya besar dan pahala akhirat kecil. Ketika ajal tiba, mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa keangkuhan mereka tidak berarti apa-apa di hadapan malaikat maut, dan harta mereka tidak bisa menunda walau sedetik pun proses pencabutan ruh. Kematiannya adalah awal dari pertanggungjawaban yang sangat berat, di mana kekayaan yang ia kumpulkan dengan susah payah akan menjadi kalung api yang melilit lehernya. Oleh karena itu, kita harus segera membuang jauh-jauh dua sifat merusak ini dan menggantinya dengan tawadu, rendah hati, serta kedermawanan, agar kematian kita disaksikan sebagai kematian hamba yang berserah diri dan ikhlas. Jadi, sahabat surga, 5 jenis kematian ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa bagaimana kita hidup, itulah bagaimana kita mati. Mari kita jaga lisan, hati, dan perbuatan kita agar akhir hidup kita husnul khotimah, akhir yang baik. Yuk, segera ubah diri kita dari sekarang. Tulis di kolom komentar, saya siap berhijrah, sebagai ikrar kita. Dan mari kita tutup dengan doa ini, saya berharap dengan tulus.
Ya Allah, berikanlah kepada seluruh sahabat surga yang menonton dan mendukung channel ini kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudahan untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Dan bagi yang belum dipertemukan jodoh, semoga engkau segera pertemukan dengan jodoh terbaik yang akan membawa kepada ketaatanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.